Jadi 479 kakak itu sudah tercover di program DTKS. Kami untuk di desa hari ini terakhir. Mencermati berkaitan dengan masalah BLT ini, tetap kita harus mengacu kepada ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini kan sudah jelas. Dari orbit Kota Pelangi, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, saya Parindra Suta, Supporting Manager Purnamiati Suta, telah siap mengabarkan satu sajian menarik dari tim portal berita suaratabanan.id dan portal berita tenar.co. Semangat pagi! Mulai bulan April hingga bulan Juni tahun ini, keluarga miskin akan mendapat bantuan langsung tunai atau BLT. BLT yang didistribusikan dengan besaran nominal Rp600.000 per bulan tersebut, penyalurannya akan dilaksanakan langsung oleh desa masing-masing. Menindaklanjuti peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, serta regulasi yang dikeluarkan pemerintah provinsi maupun kabupaten berkaitan peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Desa Belimbing, Kecamatan Pupuan, hari ini, Rabu tanggal 29 April tahun 2020, menggelar musyawarah desa khusus untuk membahas perihal tersebut. Musyawarah desa khusus atau Musdesus Desa Belimbing dihadiri langsung Camat Pupuan Iputu Agus Hendra Manik, anggota DPRD Tabanan I Gusti Nyoman Omar Dani, dan semua kepala kewilayahan sedesa Belimbing serta anggota BPD desa setempat. Kita mengadakan perubahan terhadap APBDes yang sudah kita tetapkan di tahun 2020 karena adanya penyisiran anggaran ataupun terdampak daripada COVID-19 ini. Jadi kita harus bahas kembali terkait dengan pagu anggaran yang berkurang. Di antaranya itu ada dari dana desa yang kena penyisiran atau pemotongan sejumlah nilai Rp10.807.000. Dan kemudian juga dari ADD dan juga BHP dan BHR. Dan kemudian kita juga menetapkan calon penerima BLT dana desa, di mana dari dana yang kita peroleh pagu anggaran itu senilai Rp1.456.053.000 itu adalah nilai maksimal sesuai dengan persentase 35% itu jadi senilai Rp541.118.518.550. Nah itu setelah dilaksanakan verifikasi pendataan oleh Satgas Covid yang sudah kami berikan surat tugas, dan per hari ini kita lewat musyawarah khusus ini terdapat 203 kepala keluarga terdampak daripada COVID ini yang nanti sebagai calon penerima BLT DD. Dan dari 1.239 kakak yang kami miliki, jadi 479 kakak itu sudah tercover di program DTKS. Di antaranya ada mereka yang sudah tercover di program PKH, BPNT, dan juga program dari Dinas Sosial. Keluarga miskin yang menerima BLT dana desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan akibat bencana non-alam virus Corona Disease 19. Penerima BLT DD juga diisyaratkan belum termasuk dalam basis data menerima program Keluarga Harapan atau PKH, bantuan pangan non-tunai BPNT,
dan kartu prakerja serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menaun atau kronis serta keluarga miskin yang tidak terdata dari kegiatan pendataan organisasi perangkat daerah atau OPD. Kami mencermati berkaitan dengan masalah BLT ini, tetap kita harus mengacu kepada ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini kan sudah jelas, ada yang ditetapkan lewat surat Kemendes nomor 1261, kemudian ada juga dilanjuti dengan Dirjen PPMD nomor 10, kemudian juga ditegaskan oleh KPK dengan surat KPK nomor 11 bahwa mereka yang berhak untuk mendapatkan BLT-DD itu adalah mereka yang masuk dalam data DTKS tetapi tidak penerima baik itu PKH, kemudian penerima BPNT, kemudian bukan penerima BST atau penerima bantuan lainnya yang berkaitan dengan kondisi sosial mereka pada saat ini. Nah, ketika misalnya di dalam data DTKS itu ternyata ada yang tidak tercover, inilah yang nanti juga harus diberikan prioritas untuk mendapatkan BLT-DD. Nah, kemudian dalam surat KPK itu juga sudah tegas, bagi mereka yang di luar data DTKS dan memang layak untuk dapat dibantu, mereka tetap juga harus diberikan bantuan. Tapi desa punya kewajiban untuk melaporkan kepada pemerintah daerah dalam hal ini saja bahwa itu sebagai DTKS yang baru. Nah, kami minta teman-teman di desa itu supaya hati-hati untuk memberikan bantuan BLT-DD ini. Harus benar-benar kita mengacu kepada surat dari Kemendes. Itu pertama yang diperhatikan itu adalah bahwa mereka itu adalah orang miskin dan juga orang yang rentan miskin, yang ada potensi bahwa mereka itu tidak akan mampu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya di dalam keadaan COVID-19. Dan itu mereka yang punya sakit kronis atau menaun, atau mereka yang sudah tidak punya pekerjaan, atau mereka yang sudah dipecat. Dan ini juga harus dicek kelayakannya. Tidak semua mereka yang di PHK itu bisa diberikan BLT-DD, tetapi kita harus tetap melihat bahwa mereka itu benar-benar tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau kebutuhan pokoknya setelah adanya kasus BLT-DD. Camat Pupuan Iputu Agus Hendra Manik mengisyaratkan musyawarah desa khusus di semua desa di seluruh wilayah Kecamatan Pupuan hari ini telah rampung melaksanakan pembahasan BLT-DD, sehingga pihaknya di kecamatan yang mendapat rentang waktu 5 hari bisa lebih cepat untuk merampungkannya. Kami untuk di desa hari ini terakhir. Di desa Musdes khususnya hari ini terakhir. Dan untuk di kecamatan dikasih peluang waktu 5 hari, kami berusaha di 2-3 hari kami rampungkan. Jadi pembahasan di desa, makanya kenapa kami dampingi Musdesusnya itu, biar kami juga jelas. Kami juga bisa bertanya kepada tim yang ada di desa, seperti yang kami sampaikan barusan di dalam rapat, bahwa ada nggak di situ masyarakat kita yang tercecer, ataupun masyarakat yang tidak layak mendapatkan dimasukkan juga, ini kan tidak benar. Ketentuan sudah jelas, ya, masyarakat yang miskin betul-betul beliau tidak bisa makan, mungkin karena faktor PHK salah satunya. Kedua, memang masyarakat yang bersangkutan mungkin sakit, keluarganya sakit, ya, terlepas dari beliau ini seorang aparat, ASN ataupun apapun namanya, lepas dari itu, nah masyarakat petani dan ada juga dari dari efek COVID ini, masyarakat selain PHK itu memang beliau ini nggak bisa menjual hasil bumi, beliau buruh, nah buruh tani, beliau bekerja, akhirnya karena hasil bumi nggak ada, beliau nggak bekerja. Nah ini mendapat kita mengapresiasi hal-hal semacam ini. Jadi ketentuannya jelas. Mudah-mudahan setelah hari ini pembahasan di Musdesusnya di desa selesai, kami 2-3 hari ke depan kami selesaikan untuk pendataan di kecamatan. Dari Kota Pelangi Tabanan, saya Parindra Suta bersama Supporting Manager Purnamiati Suta. Sampai jumpa.